seperti mulai kurangnya moral, karakter anak bangsa. Sedangkan anak bangsa itu diharapkan menjadi generasi penerus bangsa yang bisa mengubah secara luasnya, dalam istilah mengubah dunia gitu. Jadi pikiran saya pertama ngacak ya, karena lebih ke bukan orang teoritis, jadi ngacak. Kemudian kalau memang lebih nyaman lagi, teman-teman apalagi yang dekat rumah saya, ya langkah baiknya ketemu langsung aja, jadi ngobrol, bawa buku, rap-rapan. Nanti kalau perlu saya datang langsung ke daerahnya gitu. Dan Indonesia menduduki posisi kedua tingkat buang food waste, membuang makanan terbesar, yaitu 300 kg per kapita per tahunnya. Jadi sebetulnya untuk pembuatan maggot dan PS ini sangat mudah sebetulnya, karena saya pun yang tidak fokus untuk mengadakan si maggot sama si BSF ini, dengan saya membuat komposter itu udah bermunculan si maggot sama BSF ini, dan memang ini bagus banget. Apalagi sekarang banyak pedagang-pedagang yang rajin menggunakan telur, apalagi yang tukang nasi goreng, aci-acian, dan kawan-kawannya. Jadi bayangan kalian, ini si bahan bakarnya tuh dipakainya untuk apa sih? Keren, ini untuk pembuatan arang briket ya, dari cangkang telur sama buah-buahan dari seperti duku, salak. Ini menjadi terobosan baru ya, karena yang saya tahu itu ini kan cangkang telur, terus cangkang buah-buah, itu kan salah satu sampah organik ya. Tapi ini dijadikan arang briket gitu. Aku mengucapkan terima kasih banyak dan selamat datang kepada para peserta Infektivis yang alhamdulillah sekali hari ini kita sedang berada di penghujung acara, dan juga mengucapkan terima kasih banyak juga kepada para panitia yang udah mensupport, yang udah menyukseskan acara ini dengan sebaik-baiknya demi keberlangsungan dan demi kesuksesan Infektivis 4.2 ini. Tunggu banget rekomendasi atau testimoni teman-temannya dan masukan-masukannya supaya Infektivis ini bisa lebih baik lagi. Oke, sama-sama. Iya, betul. Iya. Betul teman-teman. Selamat kepada Indosoar ya melalui acara Aku Menangis. Oke ya, siap ya. Ada Kang Rio di sini. Wah, keklik lagi. Sudah keklik nih, aduh tergigih. Padahal oke ya, untuk terspektakuler teman-teman, kalau tidak salah ada ya. Kalau tidak ada berarti salah-salah. Oke ya. Selamat kepada Mang Angga nih. Terspektakuler. Nah, ini visinya sederhana ya. Intinya kami ingin memadanikan Tasikmalaya. Itu aja sih. Karena GMT, Generasi Madani Tasikmalaya ya. Terus ya misi kami ada beberapa sektor yang kami garap ya. Melakukan pemberdayaan ekonomi, terus peningkatan kualitas pendidikan, terus edukasi keislaman, syiar melalui teknologi digital, terus melakukan seminar atau training tematik yang berkaitan dengan self development. Tapi gimana biarpun kecil tapi berkelanjutan, tapi dampaknya bisa cukup bermanfaat dalam jangka waktu yang menengah dan panjang gitu di masyarakat gitu. Jadi aku salut banget sih ke teman-teman Tasikmalaya Bergerak buat ini ya, yang udah mempelopori si Infektivis ini. Mudah-mudahan bisa banyak dari sini yang tergerak untuk mau gitu membantu dan membangun masyarakatnya dengan entah lewat media sekecil apapun. So, ketika ngerenung nih sendiri gitu ya, kayak iya sih Tokopedia tuh membantu banyak orang, si Flip juga membantu banyak orang gitu, tapi itu bukan masalah apa ya. Aku sendiri nggak menganggap apa yang dipermasalahkan sama Flip dan Tokopedia itu adalah masalah pribadi.
Tokopedia membantu orang-orang yang nggak punya channel jualan, biar akhirnya punya channel jualan gitu. Tapi karena aku nggak berkecimpung di bidang itu, atau misalkan waktu itu belum jualan apapun, jadi akhirnya nggak tahu masalahnya kayak gimana, dan menganggap bahwa itu masalah UMKM, tapi aku nggak pernah merasakannya, dan itu bukan masalah aku gitu. Begitupun pas di Flip ngebantu orang, transfernya di gratis, tapi iya itu masalah, tapi itu tuh bukan masalah aku gitu, nggak merasakan masalah itu. Apa yang aku rasakan gitu? Yang aku rasakan adalah yang paling banyak bikin berpikir selama pas kuliah masalah pendidikan gitu. Waktu pas zaman SMA, aku ngerasa bingung banget mau kuliah kemana, jurusan apa, ditanya bakat tuh apa sih sebenarnya gitu. Minat tuh apa sih minat, banyak banget minatnya gitu. Kalau minatnya ternyata berorganisasi harus masuk apa, dan siapa yang harus ditanyain gitu, itu nggak sama sekali aku punya, referensi pas masuk kuliah, dan sebingung itu pun akhirnya tunjang dengan kesadaran bahwa sekolah tuh nggak bisa diharapin untuk membuat anaknya punya mimpi yang tinggi dengan benar gitu, apalagi kemampuan akademik yang baik dan mumpuni untuk akhirnya bisa si anak itu masuk ke perguruan tinggi gitu. Jadi akhirnya selalu anak yang bimbel, selalu anak yang punya duit, yang bimbel, dan akhirnya masuk ke universitas yang bagus gitu. Jadi itu untuk masyarakat yang memang kecil, masyarakat yang memang kita sangat asing bagi mereka dan kita juga asing sama mereka, itu tuh uang jadi penting sekali. Tapi uang harus dikonversi dengan cara yang soft. Kenapa Siakaban sangat lancar sampai sekarang? Karena kita masuk dengan cara yang soft, dengan kurban di sana. Sesuatu yang mereka anggap, oh ini langsung ada gitu. Langsung ada si dombanya, kita mau kurban di sana, langsung ada dombanya, 13 domba sekaligus. Ya udah gitu, dengan adanya 13 domba sekaligus, yang kita cuman jeda 2 minggu gitu ngomong ke mereka, itu titik di mana akhirnya mereka, oh bener nih si A ngomongnya, oh bener sih si Teteh ini ngomongnya. Nah, izin bertanya Kak terkait dengan sebuah proyek yang dilakukan salah satunya di sosial seperti itu. Kebetulan saya itu dari bidang pendidikan, dan saya juga sudah membaca beberapa itu dari Kang Deli terkait antusias di bidang pendidikannya. Nah, kebetulan saya mengangkat proyek bersama teman-teman, itu proyeknya itu berkeinginan untuk mengadakan atau mewujudkan taman belajar ruang inspirasi. Dengan sebuah konsepnya itu kita fokus pada pendidikan karakter dengan memperhatikan 4 pencapaian: olah hati, olah pikir, olah rasa, dan olahraga. Nah, sedangkan saat ini saya sebagai mahasiswa dan tidak berada di Tasikmalaya, melainkan di luar kota, di luar Tasikmalaya tentunya. Nah, saya itu sangat bisa dikatakan termotivasi dan sangat antusias untuk tergerak gitu. Pengen sekali setelah melihat studi kasus gitu, bahwa ternyata pendidikan di Indonesia dan terutama di daerah Tasikmalaya itu juga bisa dibilang masih tertinggal, terutama di daerah-daerah tertinggal. Nah, sedangkan saya di luar Tasikmalaya. Menurut Kak Deli nih, bagaimana sih Kak sebagai aktivis gitu yang mengadakan sebuah proyek sosial, sedangkan kitanya itu di luar daerah yang ingin kita gerakkan gitu. Bagaimana langkah-langkahnya, dan bagaimana juga menurut Kang Deli langkah awal yang harus kita lakukan itu, apakah survei dulu atau bagaimana gitu. Terima kasih. Oke Mas, makasih ya. Is rezeki. Ya. Intan. Intan. Iya. Ya, gue baca username-nya. Ini halo Intan. Jadi Tan, jadi pendidikan itu sebenarnya kayak yang harus kita lakukan sekarang, yang harus kita bukan tekankan, tapi yang harus kita ketahui dari sejak sekarang, sebelum memulai banyak proyek sosial adalah gak ada masalah yang berdiri sendiri.
masalah itu tuh biasanya dihasilkan dari banyak masalah lain yang saling berkelindan, tambak tubruk gitu. Akhirnya melahirkan masalah A gitu. Apalagi di bidang pendidikan gitu. Bidang pendidikan itu masalahnya bisa dibilang tuh kayak awal akhir gitu loh ya. Kayak pendidikan bisa melahirkan kemiskinan juga bisa melahirkan pendidikan lagi gitu. Bisa melahirkan masalah pendidikan lagi gitu. Jadi kayak awal akhirnya kayak gitu. Nah, yang pertama ketika memang mau memutuskan di bidang pendidikan ataupun di bidang apapun, itu penting sekali untuk yang namanya verifikasi masalah. Nah, bagus banget tadi dari Intan punya pemikiran untuk ada empat pencapaian ya, olahraga, olah hati, olah pikir, dan 4 itu ya. Cuman itu konsep ideal yang kemudian kita dapat dari hasil baca kita, hasil banyak kita mengamati lingkungan lain, mengamati gejala-gejala sosial yang di lain gitu, baca-baca tulisan-tulisan teori-teori tertentu gitu. Cuman yang dilakukan sekarang itu, politik sosial itu tuh kalau misalnya dalam akademik itu kualitatif masuknya. Kualitatif itu perlu verifikasi yang meniadakan teori-teori yang sudah ada, meniadakan konsep-konsep yang sudah ada gitu. Kita menggali masalah yang ada di sana tuh sebenarnya apa, si pendidikan ini akar masalahnya tuh apa di sana gitu, yang concern utamanya seperti apa. Boleh kita punya asumsi masalah, tapi kita verifikasi ke mereka gitu. Itu satu. Saran aku adalah coba persempit targetnya gitu. Coba persempit targetnya dan verifikasi itu di lingkungan yang jadi subjek Intan gitu. Itu satu. Keduanya, proyek sosial ini tuh ya proyek sosial gitu. Jadi nggak boleh menjadi beban pribadi jadinya gitu. Jadi ketika memulai pastikan Intan mempunyai resource-nya dulu gitu. Semuanya Intan punya resource-nya. Jangan jadi pas udah verifikasi masalah nih ya, udah tahu nih masalahnya A gitu. Oke. Terus Intan pengen ngelakuin solusi A ini Intan jabarin tuh sampai ke apa-apa aja yang memang Intan harus lakukan, Intan pengen capai ke mereka gitu. Nanti paparin lagi ke apa-apa yang memang harus Intan lakukan. Tulis lagi nanti resource Intan tuh apa yang Intan punya gitu. Jadi segala hal yang nggak memungkinkan atau resource Intan sekarang nggak punya, itu mending menurut aku cut aja terus sampai akhirnya resource Intan siap untuk melakukan si A tadi gitu, si misalkan yang Intan anggap masalah